orang yang hidup dan orang yang telah mati itu sama-sama butuh doa, baik dari dirinya ataupun dari orang lain. Kalau masih hidup, dia sendiri bisa berdoa, tapi juga butuh doa dari yang lain, baik itu orang tua, anak, guru, teman, atau yang lain sebagainya. Kalau sudah mati, mereka membutuhkan doa dari orang-orang yang hidup, karena mereka doa sendiri nggak bisa, nggak mungkin diterima, nggak mungkin dikasih, karena ketika di alam barzakh mereka hanya bisa menerima dari apa yang telah diperbuatnya atau yang dilakukan orang lain untuknya, tidak dari dirinya sendiri. Lah, kalau masih hidup kita masih bisa berusaha sendiri untuk memperbaiki, untuk meningkatkan, untuk mendapatkan dan meraih. Tapi kalau sudah meninggal, kita nggak bisa sendiri, butuh dari orang-orang yang hidup. Butuh dari orang-orang yang hidup. Lah, orang-orang yang hidup ini tidak mungkin mendoakan kita kecuali kita banyak memberikan kemanfaatan, banyak memberikan kebaikan kepada mereka, sehingga mereka selalu mengingat kita dan mendoakan. Tapi kalau kita semasa hidup itu kurang memberikan kemanfaatan, kurang memberikan kebaikan kepada orang-orang sekeliling kita, maka kita tidak akan mendapatkan doa dari mereka, dan itu kerugian. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk apa? Untuk menjadi orang yang bisa banyak memberikan kemanfaatan kepada sekitar kita. Gunanya bukan hanya ketika kita masih hidup, tapi ketika kita sudah mati, apa yang telah kita lakukan itu sangat manfaat untuk kita. Tapi kalau kita nggak memberikan kemanfaatan, apa jasanya kita kepada orang-orang sehingga orang-orang itu mengingat dan mendoakan kita? Nggak ada. Pahlawan itu disebut dan diingat, dimuliakan, bahkan dijadikan ada hari tertentu untuk mereka karena ada jasa yang besar kepada orang-orang yang hidup setelah mereka. Ulama yang mengamalkan ilmunya ikhlas di dalam menjalankannya, kenapa mereka selalu diingat, mereka selalu dikenang, bahkan tidak sedikit yang mendoakan? Karena apa? Ketika mengajarkan ikhlas, tidak ada tujuan, tidak ada keinginan apapun dari yang diajari, sehingga mereka yang mendapatkan kemanfaatan daripada ulama tersebut selalu mendoakan dan selalu mengingatnya. Bahkan sekalipun sudah bertahun-tahun lamanya atau berpuluh-puluh tahun lamanya, tetap diingat, tetap dikenang, bahkan didoakan selalu, baik orang-orang tertentu ataupun secara umum. Lah, orang yang mati dalam kuburnya itu sangat membutuhkan doanya orang yang hidup, sangat. Karena diibaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang mati itu seperti orang yang tenggelam. Orang yang tenggelam, dia saat itu membutuhkan penyelamat. Terus tidak ada yang lain. Yang dia butuhkan saat itu hanya penyelamat yang dapat menyelamatkan hidupnya dari tenggelam. Gak peduli siapapun itu, mau dia besar, mau dia tua, mau dia kuat, mau dia lemah, yang penting penyelamat yang bisa menyelamatkan dia. Nanti penyelamat. Seperti orang yang terkatung-katung di laut misalnya. Apa yang dia nanti? Datang nelayan atau pelaut yang membawa kapal berpindah dari tempat ke tempat menemui mereka. Apalagi kalau mereka sudah berhari-hari. Itu yang mereka tunggu-tunggu. Gak ada yang lain. Gak nunggu makanan mereka.
nggak nunggu perempuan, nggak nunggu jabatan, nggak nunggu harta. Yang mereka tunggu hanya penyelamat, walaupun hanya dengan kapal kecil. Itu yang mereka tunggu. Karena itu dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mal mayyitu fi qabrihi illa kal gharikil mutaghawwith. Tidaklah mayit di kuburannya itu kecuali seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan bantuan. Apa bantuan yang diinginkan oleh mayit? Yantadiru da'watan. Ia menanti doa. Menanti doa. Dari siapa? Talhaqu min abih. Dari orang tuanya. Au akhihi atau saudaranya. Au sadiqin lahu atau temannya. Dia yang mati dalam kubur ini nanti-nanti. Orang tuanya mendoakan. Kalau itu anak. Kalau itu orang tua adalah menunggu doanya anaknya. Atau saudaranya kalau memang belum nikah, belum kawin, belum punya anak, nunggu dari saudaranya. Kalau bukan saudaranya, ya temannya. Menunggu doa daripada temannya. Lah kalau doa itu dipanjatkan oleh orang tuanya atau anaknya atau saudaranya atau temannya, dipanjatkan untuk yang mati tadi itu, kanat ahab ilaihi minad dunya wa ma fiha. Doa yang dipanjatkan untuk si mayit tadi itu lebih dicintai oleh mayit daripada dunia dan seisinya. Nggak ada yang ditunggu-tunggu saat itu kecuali doa, dan doa itu yang paling dicintai mereka, bahkan melebihi daripada dunia dan seisinya. Wa anna hadayal ahya lil amwat ad-du'a wal istighfar. Hadiahnya orang yang hidup untuk orang yang mati itu adalah doa dan istighfar. Kalau kita punya teman ulang tahun, kita belikan perhiasan, kita belikan kue, kita kasih hadiah ini, hadiah itu. Atau kalau istri ulang tahun atau suami ulang tahun kasih surprise. Nah kalau orang mati, hadiah untuk mereka, tetap kasih hadiah. Wah, hadiahnya enak, nggak pakai mengeluarkan duit, dan nggak harus berangkat ke satu tempat atau ke tempat yang lain. Cukup dengan duduk, apa? Doakan. Mudah-mudahan mendapatkan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan terangkat azabnya, diringankan azabnya. Mudah-mudahan diampuni dosanya. Loh, doanya kita itu hadiah untuk mereka, dan itu yang dinanti-nanti. Makanya kalau kita punya orang tua atau kita punya saudara atau kita punya teman yang telah meninggal, jangan lupa selalu doakan mereka. Jangan nunggu sewaktu-waktu, oh nanti nunggu pendaknya atau enggak. Doakan. Bila perlu setiap kali kita sholat, setiap kali kita berdoa, kita mendoakan mereka. Nah kalau kita tidak lupa dengan orang-orang yang meninggal dari keluarga kita atau teman kita nggak akan dilupakan orang-orang setelah kita. Akan diingat. Tapi kalau kita melupakan mereka, orang yang setelah kita akan melupakan kita. Tapi kalau kita selalu ingat mereka, kalaupun mereka nggak tahu, orang lain nggak tahu kalau kita mendoakan keluarga kita yang tadi, Allah akan membuat orang lain mendoakan dia. Allah akan membuat orang lain mendoakan dia. Dan faedahnya besar. Faedahnya besar. Ada dua cerita yang akan saya sampaikan, nggak mungkin panjang-panjang. Ada dua. Yang pertama, ada Bashar bin Ghalib An-Najrani. Bashar bin Ghalib ini bermimpi bertemu dengan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah seorang perempuan solihah. Lah, Bashar bin Ghalib ini selalu mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah sudah meninggal. Rabi'atul Adawiyah sudah meninggal. Lalu si Bashar bin Ghalib ini selalu mendoakan Rabi'atul Adawiyah. Nah, mungkin karena kagumnya atau yang lain sebagainya, walhasil selalu mendoakan. Subhanallah, dalam mimpinya Rabi'atul Adawiyah datang kepada Bashar bin Ghalib. Ya Bashar bin Ghalib, hadayaka ta'tina ala adbak min nur.
muhammarah bimanadiril harir. Bashar bin Ghalib, hadiahmu telah sampai kepadaku dengan talam atau wadah yang terbuat dari cahaya, tertutup dengan serbet. Apa bahasa Arabnya? Apa bahasa Indonesianya? Hah? Apa serbet? Lap. Dari sutra. Ya, penutup lah dari sutra. Wadahnya terbuat dari cahaya, penutupnya terbuat dari sutra. Katanya Bashar, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Katanya Rabi'atul Adawiyah, hakadza du'aul mu'minin al-ahya idza da'au lil mauta fastujiba lahum. Beginilah doanya orang-orang mukmin yang masih hidup ketika mereka berdoa untuk yang telah mati, maka diijabai oleh Allah untuk yang mati. Doanya dia diijabai oleh Allah dan dihantarkan kepada yang mati. Ju'ila dzalika doa al-adbak nur. Dijadikan doa itu menjadi wadah yang terbuat dari cahaya. Wa khumira bimana dilil hadir, ditutup dengan lap atau serbet terbuat dari sutra. Tsumma utiya bihil mayyit, kemudian itu dihantarkan kepada si mayit yang mati. Dan dikatakan, hadhihi hadiyatu fulanin ilaik. Ini hadiahnya fulan kepadamu, untukmu. Anggaplah yang ngantarkan tadi itu jasa ekspedisi atau utusan seseorang. Inilah hadiah dari fulan. Nah, Bashar bin Ghalib mendoakan selalu, akhirnya dikirimkan kepada Rabi'atul Adawiyah. Ini loh, kamu dapat hadiah doa, hadiah istighfar dari Bashar bin Ghalib. Tahu, yang mati tahu siapa yang mendoakan. Yang kedua, ada sebagian ulama mengatakan mata akhun li, aku punya saudara mati. Fara'aitu fil manam, aku bermimpi bertemu dengan saudaraku yang telah mati itu. Fagultu, aku tanya, maka nahaluka hina wudi'ta fi qabrik. Bagaimana keadaan kamu ketika kamu diletakkan di liang lahat? Ketika kamu ditaruh dalam kuburan ini, bagaimana keadaan kamu? Katanya saudaranya, atani atin bisyihab min nar. Datang kepadaku satu makhluk membawa seperti awan dari api, ya, siap membakar, siap menyiksa, siap mengazab. Falaula anna da'iyan da'ali, kalau bukan karena doa seseorang yang berdoa untukku, la ra'aitu annahu sayudribuni, niscaya aku akan dipukul, dicambuk, disiksa oleh makhluk tadi itu. Jadi karena doa nggak jadi disiksa. Karena doanya orang yang hidup untuk orang yang mati, yang tadi sudah siap diazab, siap disiksa, nggak jadi disiksa, diangkat oleh Allah, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksaan. Karena itu sampai. Wah, katanya nggak sampai doanya orang yang hidup untuk orang yang mati. Jarno, berarti posnya dia pos bodoh yang nggak tahu alamat. Yang disuruh adalah orang yang goblok. Jadi nggak sampai. Ini juru orang idiot, ndak ero, kayak Google Map ndak ngerti, alamat ndak bisa baca, diantarkan, ya ndak tutup. Nah kalau kita kan enggak, kita ini pos atau ekspedisi yang pegawainya, tukangnya ini pinter-pinter, bisa baca, bisa memakai elektronik canggih, sehingga dimanapun tempatnya bisa sampai. Kalau orang yang mengatakan doanya orang yang hidup nggak sampai, karena ekspedisinya, penerimaannya itu nggak pakai seleksi, yang diterima adalah orang yang bodoh, yang nggak bisa baca, yang nggak bisa pakai elektronik, akhirnya nggak sampai. Makanya nyalakno wong-wong nggak sampai, percuma kau ngirim, nggak nutuk, kayak wong mati. Lah karena ekspedisinya kamu bodoh kok. Kalau ekspedisinya kita kan bagus, sehingga sampai. Ya. Nah, itu manfaat. Karena itu jangan kita pernah lupa doa untuk yang telah meninggal, baik itu keluarga kita ataupun teman-teman kita dan tetangga kita.